Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 dengan tema hari ini adalah Jangan Salah Ucap Janji. Sebelumnya, mari kita buka dengan doa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami istirahat yang cukup dan pagi ini kami bangun sebagaimana adanya kami saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat ini kami mohon kepadamu Allah untuk menolong kami untuk duduk di seputaran firman Tuhan, membaca, merenungkan, bahkan juga menghayati. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu melalui Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan bisa dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11 yang akan dibacakan oleh anak terkasih Lisa, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11 yang demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Dek Lisa yang sudah membacakannya buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik Lisa terkasih bersama dengan orang tua dan juga keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11 adalah merupakan bagian dari kisah Hana, istri Elkana yang sangat sakit hatinya sehingga selalu sedih dan tidak mau makan. Hal ini dikarenakan Penina, madunya selalu mencemoohnya dan membuatnya gusar, membuatnya sedih, yang dikarenakan Hana tidak memiliki anak sedangkan Penina mempunyai. Dalam kepedihannya, Hana berdoa dan berbicara lama sekali kepada Tuhan dengan menangis terisak-isak. Dalam doanya, Hana meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki sebagai tanda bahwa Tuhan memperhatikan dan mengingat umatnya. Dalam hal ini adalah Hana. Dalam doanya itu, Hana bernasar, bila diberi seorang anak laki-laki, maka Hana akan memberikannya kepada Tuhan, anak itu seumur hidupnya, dan tidak akan pernah memotong atau mencukur rambutnya. Setelah berdoa dengan penuh keyakinan, maka kemudian Hana tidak muram lagi dan dia kemudian mau makan.
Setelah tahun berikutnya Tuhan mengabulkan doanya dengan memberinya anak laki-laki, maka Hana kemudian menepati janjinya, yaitu membayar nasarnya dengan mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dan berjanji tidak akan mencukur rambutnya seumur hidup Samuel. Bagaimana dengan kita? Apa yang pernah kita harapkan dari anak yang kita lahirkan? Bukankah anak itu merupakan harapan kita atau permohonan kita terhadap Tuhan? Tentu saja ada janji yang termasuk di dalamnya. Kebanyakan kita hanya berharap agar mereka bisa menjadi orang yang berharga, berjasa, dan berbakti kepada orang tuanya. Pemberian nama anak kemudian hanya dikaitkan dengan harapan orang tuanya. Tetapi dalam perjalanan hidup anak itu, kita sebagai orang tua lupa menjaga janji dan harapan kita kepada Tuhan, sehingga hasilnya hanya tinggal nama semata. Pernahkah kita membuat janji kepada Tuhan ketika anak-anak kita lahir? Janji bisa lahir dari sebuah peristiwa hidup, seperti janji Hana, terlahir dari kepedihan hatinya, karena selalu dihina oleh Penina, madunya yang punya anak, dan dia tidak. Tapi janji bisa juga lahir dari sebuah sukacita. Jadi tidak hanya dari kepedihan, tetapi dari kesenangan. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan hari ini dalam hidup kita? Sebagaimana Hana menepati janjinya kepada Tuhan atau membayar nasarnya dengan memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Mari kita membuat penerapan. Pertama, mari berjanji dengan sadar dan beriman. Apakah ada janji kepada Tuhan yang belum kita selesaikan? Karena ketika kita berjanji, kita harus sadar bahwa Allah yang Maha Tahu akan mendengar janji dari seorang manusia di bumi ini, termasuk kita, termasuk Hana. Janji Hana yang lahir dengan sadar, walaupun itu dari sebuah peristiwa pahit dalam kehidupan. Apalagi kalau kita dalam janji dalam kesenangan, seharusnya juga tidak pernah melupakannya. Kedua, janji yang ikhlas akan membuat wajah ceria. Hana benar-benar ikhlas akan menyerahkan anak yang lahir nanti kepada Tuhan. Selama dia berdoa, kemudian selesainya, ketika dia keluar dari rumah Tuhan, dari bait suci, maka wajahnya tidak muram lagi. Ayat 18 ya, kita bisa baca di situ. Dan dia kemudian mau makan. Orang yang benar-benar menepati janjinya kepada Tuhan akan hidup bahagia, damai sejahtera, walaupun banyak rintangan, derita, dan air mata. Sudahkah kita menepati janji Tuhan dengan ikhlas? Perlu diingat bahwa apa yang kita ucapkan sebagai janji kepada Tuhan tidak bisa ditarik kembali ataupun kita batalkan. Amin. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kembali akan bagaimana kami harus bersikap kepada Tuhan, yaitu mengingat semua janji kami dan melakukannya untuk menggenapi nasar kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan kami kembali akan setiap janji kami kepada Tuhan, baik dalam suka dan duka, dalam kepahitan hati maupun dalam kesenangan hati, supaya kami juga dimampukan untuk bisa melakukannya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan.
dan kami berdoa. Amin.